Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan GitLab encrypting data arrays by using AWS encryption option. Jadi pada lab ini kita akan mereview default encryption provide menggunakan Amazon S3, lalu mengakses encrypted Amazon S3 object, lalu membuat AWS Customer Managed Key untuk mengenkripsi to encrypt and decrypt data at rest, lalu membuat encrypted data volume on existing EC2 instance, lalu disable and enable an AWS key MS key and observe the effects on data access, and then monitor encryption key usage by using code trail event history and review key rotation. Nah, durasi dari lab ini sekitar 30 menit. Nah, di sini ada diagram yang menunjukkan komponennya, kemudian ini ada diagram juga, penjelasannya ada di sini. Oke. Nah, di sini kita sebelum memulai lab, untuk mengakses konsolnya kita harus start lab dulu dan tunggu sampai AWS-nya berwarna hijau. Tapi karena ini belum hijau, jadi kita tunggu dulu ya. Oke, di sini sudah hijau. Lalu tugas pertama review default encryption object di S3 bucket. Nah, kita disuruh download doc PNG. Next you look at S3 bucket analysis at the top of AWS management console. Gak bisa di download ah. Clock PNG. Oke, kita akses S3. Nah, kemudian kita tunggu dulu. Kita coba buka. Kemudian unggah. Kita tambahkan berkas, add file, lalu masukkan clock tadi ya. Clock open. Nah, setelah itu di bagian ada permission atau izin. Di sini kita berikan akses publik, lalu saya mengerti resiko dan upload. Nah, setelah itu kita tunggu sampai selesai mengunggah. Nah, setelah selesai mengunggah, kita tutup. Oke, kemudian selanjutnya yaitu ke tugas 2, yaitu creating AWS MS key. Kita
kita buka KMS masih Key Management Services. Lalu kita kunci terkelola pelanggan, lalu buat kunci ini biarin sistematis, ini biarin default, kemudian berikutnya aliasnya kita masukkan kayak ini MYKMSKey. Kemudian kita next. Selanjutnya kita cari Fog Labs. Lalu berikutnya kemudian key usernya Fog Labs juga. Berikutnya kemudian ini kita finish. Ketika sukses kita buka EC2, nah di EC2 ini kita dan tes 3 ya, creating and attaching encrypted data volume on an EC2 instance. Kita ke instance, ada instance ID, pada bagian storage kita lihat hanya ada satu volume is attached. Pada bagian keamanan, jaringan, remember
Di bagian volume kita buat volume, lalu di sini size-nya itu 1 aja. GB maksimal 6. Oke. Kemudian kita pilih availability zone yang kita lihat sebelumnya. US is 1D. Kemudian enkripsi volume ini, pilih kunci yang tadi udah kita bikin, lalu tinggal create volume. Dan pada ID yang tersedia ini kita buka, kemudian pada menu aksi, tindakan, lampirkan volume, dan ini kita pilih def SDF, lalu attach volume. Kemudian setelah sukses, selanjutnya yaitu kita pada bagian instance, kita buka, lalu pada bagian penyimpanan di sini kita masuk ke tugas 4, yaitu displaying the encryption key and observing the effect. Kita buka
Key Management Service KMS. Lalu kunci terkelola pelanggan, kita checklist my key ini. Di key action kita disable atau nonaktifkan. Kemudian konfirmasi, kemudian kita nonaktifkan. Setelah kunci dinonaktifkan, kita kembali ke bagian AC2 lagi. Kemudian pada bagian volume kita checklist yang kita buat tadi. Lalu pada menu action kita lepaskan volume atau di page kita lepaskan. Setelah berhasil, selanjutnya yaitu setelah sukses ya, kita buka CloudWatch. Kita cari CloudTrail. Kita tunggu. Access denied. Pada bagian riwayat ada disable key. Di sini adalah history dari key disable ya. Kemudian kita attach volume. Kita kembali ke key management service. Kemudian pada kunci terkelola pelanggan, di sini kita enable the key again. Setelah sudah diaktifkan, kita buka AC2 lagi. Lalu kita ke volume. Kita ke volume lagi.
pada menu action kita lampirkan volume, lalu pilih ini dan pilih def SDF, kemudian kita attach volume. Nah, setelah itu mana sih tugas 5 yaitu analyzing AWS KWS aktivitas menggunakan CloudTrail. Tadi kita udah ya. Kemudian tadi ini udah review key rotation. Oke. Nah, ini kita udah bisa submit. Yes. Nah, kita tunggu aja sampai submitnya selesai. Oke, di sini semuanya sudah ternilai dengan total score 25/25. Oke, tapi sebelum itu pada lab ini ada 2 pertanyaan, yaitu in this lab you create an AWS KMS key, benar kan? Nah, apa perbedaan dari key administrator dan key user? Terus pertanyaan kedua, kenapa was it necessary to detach the encrypted ABS volume from the instance to see how disabling the AWS KMS key will affect the volume? Oke. Jadi 2 pertanyaan ini akan kita jawab. Oke, untuk pertanyaan dari ini kita jawab ya. Jadi key administrator itu mengelola akses ke kunci KMS, key management security. Misalnya membuat, menghapus, mengaktifkan, menonaktifkan, dan menentukan siapa yang dapat menggunakannya. Nah, kalau key user ini menggunakan kunci KMS untuk operasi kriptografi, misalnya mengenkripsi dan mendeskripsi data. Kemudian alasan mengapa volume ABS transkripsi, jadi dia perlu untuk melepas atau detach volume ABS transkripsi dari instan EC2 untuk mengamati efek menonaktifkan kunci KMS. Karena yang pertama ada kunci data tersimpan di memori. Jadi ketika volume ABS transkripsi terpasang, instan EC2 mendapatkan kunci data teks, biasanya plain text data key dari AWS KMS, dan menyimpannya di memori untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data yang masuk dan keluar dari volume. Kemudian memaksa panggilan KMS baru dengan melepas dan kemudian mencoba memasang kembali volume, instan EC2 dipaksa untuk membuat panggilan baru ke AWS KMS untuk mendapatkan kembali kunci data yang diperlukan. Karena kunci KMS telah dinonaktifkan, kemudian panggilannya gagal dan volume tidak dapat dipasang, sehingga menunjukkan efek penonaktifan kunci. Gitu. Mungkin cukup sekian video saya mengerjakan Guide Lab Encrypting Data Arrays by using AWS Encryption Option. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.